Jadi teman-teman kelas berapa ini teh? Kelas 5. Nah, jadi teman-teman kelas 5 ini dikumpulin, kita mau ngadain program literasi ya. Nurul Aina sebagai Sasa. Lalu yang terakhir ada Teh Dina sebagai kura-kura. Nah, jangan lupa juga ya di situ say hi ke kamera. Nah, di situ ada namanya Teh Ripa ya yang ngevideoin kegiatan kita hari ini. Nah, sekarang kita langsung mulai aja ya mendongengnya. Silahkan Teh Sri. Oke, terima kasih ya Teh Rika. Kalian udah siap mendengarkan cerita? Siap. Disimak baik-baik ya, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan. Terus untuk yang bisa jawab ada hadiahnya. Simak baik-baik ya. Teteh mulai ya. Judul ceritanya yaitu Gajah yang Sombong. Pak Gajah sangat bangga pada tubuhnya yang besar. Oleh karena itu, ia merasa paling kuat di hutan. Karena saya besar dan kuat, saya seharusnya menjadi raja hutan. Saya kira tidak ada binatang lain yang mampu melawan saya, Kata gajah pada teman-temannya di hutan. Gajah yang merasa bangga itu pergi keliling hutan dan mengancam binatang-binatang lain. Saya yang terkuat di hutan ini, maka kalian harus menghormati saya. Binatang-binatang di hutan merasa tidak nyaman dengan pernyataan gajah itu. Gajah seharusnya tidak pergi keliling hutan menyombongkan diri. Meskipun besar dan kuat, Pak Gajah masih mempunyai kelemahan. Kamu benar temanku. Gajah yang sombong itu masih tidak berubah sama sekali. Jika ada binatang lain yang tidak menghormatinya, ia akan menginjak mereka. Semua binatang di hutan ketakutan. Mereka terpaksa menghormati gajah. Semua binatang mulai membenci gajah. Yang akhirnya gajah menjadi musuh siapapun di hutan. Pak Gajah sekarang menjadi sangat congkak. Ia akan membunuh kita. Kata rusa. Seekor tikus mendengar percakapan mereka. Ia ingin melakukan sesuatu untuk menghentikan gajah yang mengganggu binatang-binatang lain. Saya akan memberinya pelajaran. Ia merasa paling kuat. Kata tikus. Tikus yang pemberani itu masuk ke dalam hutan mencari gajah. Masuk ke hutan. Akhirnya tikus bertemu dengan gajah. Gajah, kamu memang besar dan kuat, tetapi saya tidak takut dengan kamu. Apa iya? Ujar. Gajah yang marah bermaksud menginjak tikus, tapi tikus kecil itu berhasil lari ke pundak gajah. Gajah semakin berang. Tikus berlari bolak-balik ke depan dan ke belakang. Hal ini membuat gajah semakin pusing. Akhirnya gajah yang besar itu jatuh ke tanah. Aduh, pusing. Semua binatang yang menyaksikan kejadian ini tertawa terbahak-bahak. Pak Gajah merasa malu. Sejak saat itu, Pak Gajah tidak pernah bersikap sombong lagi. Beres. Nah, tadi kan udah dengerin ya ceritanya. Nah, tadi judulnya apa? Siapa yang tahu? Gajah yang sombong. Betul, Gajah yang sombong. Ada beberapa pesan yang terkandung di dalam cerita. Coba ada yang tahu nggak amanat yang ada di dalam cerita tadi apa? Angkat tangan dulu, baru jawab. Yuk dikasih hadiah loh. Pesan yang terkandungnya apa? Jadi dari cerita tadi itu ada amanatnya. Nah, amanatnya apa? Kamu siapa? Perkenalan dulu namanya siapa? Namanya siapa? Asep. Asep.
lanjut lagi teh. Ya, bagus. Terus tahu ada lagi? Selain itu. Ya. Nah, Tok Testri kasih. Satu. Ngambil satu mau apa? Pilih satu, ngambil yang mana? Oke. Sok ada gak? Masih banyak loh ini amanatnya. Ada yang tahu lagi nggak? Sok cewek siapa? Siapa yang tahu amanatnya? Amanatnya pesan yang terkandung di dalam cerita tadi itu ada apa aja gitu. Jadi kita nggak boleh. Tadi kan kata Septian itu kita nggak boleh sombong gitu dari cerita tadi. Lalu masih banyak ada lagi. Siapa cewek? Cewek aja cewek. Tahu nggak? Nggak tahu. Nah, jadi amanat yang terkandung di dalam cerita tadi itu benar tadi kata Septian, kita itu tidak boleh sombong. Terus dalam berteman itu kita harus saling menghormati, jangan mengejek, jangan mentang-mentang kita kuat. Jadi kita itu seenaknya gitu ke teman kita teh. Jadi kita harus mengayomi teman kita. Kita merasa kuat itu kita harus melindungi teman kita. Terus kita harus saling hormat menghormati gitu ya. Terus apa lagi? Udah berarti sekarang mau cerita lagi nggak? Boleh ya, mau cerita lagi. Tadi kan udah sama kakak-kakak nih ceritanya, sekarang sama kalian ceritanya ya. Cung yang tahu cerita Dapat hadiah. nanti dapat hadiah, judulnya Pelajaran untuk Anak Tupai. Ada yang mau bercerita? Opi, dapat Boleh. hadiah. Yang nggak mau main sok nggak mau. Mau? Gak ada yang mau? Baca ada tapi Baca aja. Nih karena gak ada yang mau, sekarang kita akan main games ya. Gamesnya itu kita jadi si buku ini itu diputar sambil nyanyi. Nanti kalau berhenti di satu orang, berarti orang itu yang harus cerita. Belum meletus. Yang kamu cerita. Siapa yang kamu cerita? Baca aja. Ya. Ibu tupai mempunyai anak. Ia sangat khawatir karena binatang-binatang seperti ular dan elang ingin memangsa anaknya. Dengar, anakku sayang, kamu jangan pernah keluar sarang saat ibu tidak ada di sekitar sini. Ujur ibu tupai pada anak. Lanjut. Baik Bu, saya akan mengikuti nasihatmu. Saya berjanji untuk tidak keluar sarang ketika tidak ada ibu, kata anak tupai. Suatu hari ibu tupai harus pergi untuk mencari makanan. Jaga dirimu dan diamlah di sarangmu, saran ibu tupai. Ya Bu, jawab anak tupai dengan patuh. Anak tupai tidak berani keluar dari sarang. Anak tupai tahu ada banyak bahaya di hutan. Ia berharap ibunya akan membawa pulang makanan lezat. Segera ibu tupai kembali pulang. Ia sangat gembira melihat anaknya selamat. Mereka makan bersama-sama dan menikmati makanan itu. Ibu tupai harus pergi kembali ke hutan lagi. Ia menasihati anaknya untuk tidak keluar dari sarangnya. Ya ibu, jawab anak tupai. Tak lama kemudian, seekor monyet mendatangi anak tupai dan mengajaknya bermain. Monyet itu terlihat sangat gembira. Pada awalnya anak tupai agak enggan. Namun tak lama kemudian ia setuju. Ia tidak mematuhi ibunya.
keduanya mulai bermain dengan gembira. Mereka tidak mengetahui kedatangan seekor elang yang kelaparan. Elang itu bermaksud menyerang dan memangsa anak tupai. Tiba-tiba ibu tupai kembali pulang dan melihat anaknya dalam bahaya. Ibu tupai menaiki kepala elang dan mencapar matanya. Elang kesakitan, ia melepaskan anak tupai. Ibu tupai segera menangkap anaknya dan meninggalkan tempat itu. Anak tupai sangat sedih dan menyesali kejadian itu. Ia berjanji akan selalu mematuhi nasihat ibunya. Udah? Tepuk tangan. Terus untuk kuis selanjutnya, pesan apa yang bisa diambil dari cerita ini? Angkat tangannya. Selamat. Jadi amanat dari cerita yang barusan diceritakan apa? Sok cewek. Boleh. Jangan keluar rumah. Bener, tapi bukan itu gitu teman-teman. Kurang tepat, kurang. Jangan keluar dari sarang. Jangan keluar tapi ada kata yang lebih tepat. Jangan keluar dari sarang. apa? Tokoh. Oh iya. Ada yang tahu tokoh dari cerita ini? Siapa aja? Iya, terus Tupai dan Lang. Tupai elang, monyet. Ibu Tupai. Anak Tupai. Pakai kerudung biru. Coba ulangi lagi, ada siapa aja? Anak tupai, ibu tupai, elang, monyet. Betul. Nih kasih. Angkat tangan kau. Kura-kura. Mau cerita lagi nggak? Cerita. Nanti kita nyanyi lagi. Semua mendapat hukuman. Judulnya. Sok ulang lagi. Siapa namanya tadi apa? Ya, ingat-ingat ya judulnya. Namanya siapa? Wiga. Suaranya yang keras ya. Disimak. Singa adalah raja rimba. Ia sangat bangga terhadap dirinya. Ia memerintah kerajaan dengan sangat bijaksana. Kalian harus mendengarkan saya jika dapat kalian akan dihukum. Kata singa semuanya binatang lain mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Dengerin. Suatu hari singa menunjukkan Pak Harimau sebagai jenderalnya dan Pak Gajah sebagai menterinya. Keduanya merasa sangat senang dengan pertunjukan itu. Saya terhadap kalian berdua melakukan tugas dengan adil. Jika kalian gagal menjalankan tugas, kalian juga akan dihukum, kata singa.
Sementara itu Pak Beruang dan Pak Serigala sangat kecewa karena mereka tidak ditunjukkan sebagai jenderal dan menteri. Mereka merasa lebih baik. Dengerin ya, kan tadi kita udah baca. Nah, ada pertanyaan. Sebutkan 3 tokoh yang tadi dibaca cerita Raja. Singa, harimau, serigala. Serigala ada. Tapi harimau ya. Terus Singa. singa ganti. Gajah. Ya. Satu pertanyaan lagi. Nah, untuk pertanyaan satu lagi ya. Nah, yang tadi dibaca sama Wiga itu tentang apa? Itu makan Judul. Keseluruhannya menceritakan apa gitu. Atau latar deh, latar. Oh iya, latar cerita ini ada di mana? Singa. Tangan dulu. Si singa tuh tadi apa sih? Sebagai apa? Itu dia singa cowok. Cum, yang tahu cum. Iya, Sa. Sebagai raja. Nah, raja. Kalau ada raja berarti ada Nah, kalau teman-teman, alhamdulillah ya, kita tadi udah mendengarkan 3 cerita nih. Yang pertama itu judulnya Gajah yang Sombong. Yang kedua itu apa? Tentang si tupai. Terus yang terakhir tentang singa. Nah, coba ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang bertanya nggak? Nggak ada. Nah, alhamdulillah ya, semoga program literasi ini bisa meningkatkan minat baca kalian dan kalian lebih sering gitu ya berkunjung ke perpus gitu untuk baca-baca, soalnya di perpus itu banyak buku yang menarik gitu ya, selain dari buku cerita ada juga buku pengetahuan umum, tentang alam dan sebagainya. Ada cerita tentang Nabi Yusuf. Iya. Nah, kakak-kakak di sini pengen ngucapin terima kasih ya sama kalian, terima kasih banyak sudah mau mendengarkan cerita kami gitu ya. Kami harap setelah ini kalian jadi pandai dalam mendongeng dan bercerita. Nah, selain itu tadi baca lancar-lancar. iya udah bagus. Nah, cuma kekurangannya itu dalam mendongeng itu kita harus tepat nih intonasinya gimana. Terus pas misal di dongeng itu kan ada beberapa karakter, misal jadi karakter singa suaranya gimana, jadi tikus suaranya gimana gitu ya. Jadi kan jadi orang-orang itu bisa membedakan gitu, ini suara singa, ini suara tikus, ini suara apa gitu ya. Untuk kedepannya ditingkatkan lagi ya untuk minat bacanya dan intonasi-intonasi dalam membaca dongeng. Ada yang mau disampaikan lagi? Nah, nanti kalau ada yang sedang baca cerita, dengarkan lagi gitu. Jangan ngobrol sama teman sampingnya. Iya, terus dari cerita itu kan banyak sekali amanat. Nah, dalam cerita itu kan banyak sekali amanat yang terkandung ya. Kalian harus apa? Menerapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman kelas 5